Ya, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Giri Valentino Pardosi. Saya dari kelas RE 6A Malam dengan NIM 42422117. Saya akan menjawab soal yang telah diberikan dosen saya pada saya, yaitu hubungan iman Kristen dengan iptek dan seni. Di sini ada perkenalan dari saya. Nama saya Gary Valentino Cardosi. NIM saya 42422117 dari kelas TRE 6A Malam dengan mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dan jurusan Teknik Rekayasa Elektronika. Sini saya akan menjelaskan yang pertama, hubungan iman Kristen dengan iptek. Yang pertama itu adalah iptek adalah karunia dari Tuhan melalui kemampuan akal budi manusia. Ilmu pengetahuan membantu menyelesaikan masalah. Namun, juga bisa menggeser peran iman jika tidak dikritisi. Ian Barbour membagi hubungan iman dan iptek dalam 4 tipe, yaitu yang pertama, pertentangan atau konflik, yang kedua, perpisahan atau independen, yang ketiga, perbincangan atau dialog, dan yang terakhir ada perpaduan, yaitu integration. Pendekatan terbaik adalah dialog atau perpaduan agar iptek dan iman saling memperkaya. Selanjutnya, hubungan iman Kristen dengan seni. Seni adalah bagian dari kehidupan manusia dan anugerah dari Tuhan. Iman Kristen menggunakan seni sebagai ekspresi iman, yaitu puji-pujian, drama rohani, dan arsitektur gereja. Seni memperkaya pengalaman spiritual dan mendekatkan pada Tuhan. Namun, seni juga harus diarahkan agar tidak menyimpang. Misalnya, seni yang mempromosikan pornografi atau kekerasan. Selanjutnya ada dampak iptek di bidang politik, ekonomi, sosial politik. Jadi, jadi positifnya itu ada transparansi, partisipasi publik meningkat melalui teknologi informasi. Ya, yang negatifnya itu pemusatan kekuasaan teknologi pada elit atau negara tertentu. Di bidang ekonomi, yang positifnya itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang negatifnya itu ada kesenjangan ekonomi, dominasi korporasi. Di bidang sosial, di bagian kategori positif, komunikasi lebih mudah dan cepat. Kategori negatifnya, alienasi sosial, adiksi teknologi, dan individualisme. Dampak iptek di budaya, pendidikan, dan keagama budaya. Positifnya itu digitalisasi budaya lokal, dan negatifnya itu globalisasi mengikis budaya asli. Di bidang pendidikan, positifnya itu akses lebih mudah terbuka dan munculnya e-learning seperti yang kita gunakan pada sekarang itu. Dan negatifnya itu ketimpangan digital atau digital divide. Dari keagamaan,
Positifnya itu penyebaran firman lewat media sosial atau digital. Contohnya kayak misalnya di di gereja saya sekarang itu eh, bisa dibilang udah canggih. Jadi untuk membagikan tata acara itu mereka melalui file file PDF itu di-share ke jemaat masing-masing. Jadi mereka tuh menggunakan HP untuk melihat tata acara seperti itu contohnya di gereja saya. Dan di kategori negatif, sekularisme dan relativisme nilai. Perbedaan Alkitab dan ilmu pengetahuan. Kalau Alkitab berdasarkan wahyu ilahi, fokus spiritual dan moral, absolut dan kekal, dan mempunyai tujuan yaitu mengenal Tuhan. Kalau ilmu pengetahuan berdasarkan observasi empiris, fokus dunia dan rasional, bersifat dinamis dan berkembang, tujuannya memahami ciptaan. Kalau Alkitab ini lebih ke mengenal Tuhan, dan kalau ilmu pengetahuan itu lebih memahami yang ada di dunia ini. Sikap Kristen terhadap perkembangan iptek. Mengakui iptek sebagai bagian dari mandat budaya, yaitu Kejadian 1 ayat 28. Bersyukur tetapi tidak menyembah teknologi, menggunakan iptek untuk kebaikan bersama, dan menolak penyalahgunaan teknologi yang bertentangan dengan nilai iman. Di ayat Alkitab, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Dan ada di Kolose 3 ayat 17. Lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus untuk memuliakan Allah. Seni budaya di Indonesia, jenis seni budaya. Di Indonesia itu banyak sekali, banyak-banyak budaya, dan di budaya pasti ada seninya masing-masing. Ini saya ambil contoh dari seni musiknya itu ada gamelan, angklung, dan banyak lagi. Di seni tarinya itu ada tari kecak, tari saman, tari piring, ada tari tortor, dan seni rupanya itu ada batik, kiran, lukisan juga ada. Di seni pertunjukannya itu ada wayang kulit, ludruk, ada juga reok, atau seni pertunjukan lainnya itu ada banyak sekali di Indonesia menurut budayanya masing-masing. Dan dari arsitekturnya itu ada rumah adat, contohnya itu kayak Toraja, rumah adat Toraja, Minangkabau, Padang, rumah adat Batak yang di Toba tuh dan banyak lagi. Contoh seni yang memuliakan dan tidak memuliakan Tuhan. Seni yang memuliakan Tuhan itu saya ambil ada dua contoh, yaitu lagu rohani daerah dan tari pujian di gereja. Lagu rohani daerah ini ada yang saya contohkan itu seperti saya di gereja itu eh, kalau misalnya puji-pujian itu saya HKBP kami menggunakan lagu-lagu pujian dari buku ND bahasa Batak. Lagunya tetap lagu rohani tapi kami memakai bahasa daerah itu bahasa Batak. Kami puji-pujian dari buku ND dan tari pujian di gereja. Nah, di gereja kami juga misalnya kalau ada tamu atau apa eh, pendeta dari luar berkunjung ke kami sambut dengan tari-tari ini, tari-tarian.
Seni yang tidak memuliakan Tuhan itu tarian erotis atau cabul itu yang sekarang lagi viral di media sosial itu udah banyak itu. Nggak usah saya cerita karena pasti kita udah tahu di mana tarian yang sekarang lagi viral di media sosial. Dan ritual pemanggilan arwah atau roh itu seperti dukun-dukun atau orang-orang yang mistis lah. Dan penutupan dari saya itu atau refleksi itu iman atau iptek dan seni bukan untuk dipertentangkan, tapi saling mendukung. Jadi kita harus mendukung juga seni yang ada di budaya kita, karena seni sangat penting atau bagian dari uh, karisma atau bagian dari diri kita. Apalagi kalau kita bisa uh, mengkolaborasikan seni dengan iman itu akan lebih baik. Tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Tuhan dan menyejahterakan ciptaannya. Sikap Kristen adalah bersyukur, kritis, dan bertanggung jawab. Kita kita sebagai orang Kristen memang harus selalu bersyukur pada Tuhan, mau itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan sedih, atau dalam keadaan duka, kita tetap bersyukur. Karena itu udah semuanya dari Tuhan. Itu udah jalannya dari Tuhan. Dan kita tetap bersyukur apapun eh, suasananya, apapun itu tentang kita lagi kenapa atau apa itu kita tetap bersyukur. Mau kita kritis, itu harus kita tetap bersyukur pada Tuhan. Dan juga kita sebagai orang Kristen kita juga harus memiliki jiwa dan rasa tanggung jawab karena Tuhan sangat senang jika umatnya mempunyai jiwa yang tanggung jawabnya besar. Dan mari gunakan iptek dan seni untuk membangun iman dan sesama. Kita harus menggunakan iptek ini untuk membangun iman dan sesama kita. Iptek dan seni. Karena iptek dan seni adalah hal yang sangat bagus jika kita bisa menggunakannya lebih bijak dan baik. Itu bisa membawa diri kita ke arah yang positif untuk membangun iman dan sesama kita. Ya, itu saja dari saya. Jika penjelasan atau jawaban dari saya kurang jelas, mohon maaf karena saya menjawab soal tersebut sesuai dengan kemampuan atau pengetahuan saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.